Melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sapu Inten karya Esa Mintarja. Pada kesempatan kali ini dalam episode Maiso Jenar dan rombongan kembali lagi ke Paminit. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada kisah sebelumnya, ketika terjadi pertempuran di Banyu Biru dan usai dengan tewasnya Suro Sarunggi dan Umbaran, maka Maiso Jenar memerintahkan kepada Aryo Saloko untuk memberi perintah kepada anak buahnya merawat jenazah Suro Sarunggi dan Umbaran. Namun Radite dan Anggoro meminta untuk jenazah Umbaran akan dimakamkan di Pudak Pungkuran. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Anak Mas, sahut Radite. Umbaran adalah saudara segeruanku. Akulah yang mempunyai kewajiban atas segala-galanya. Meskipun ia terbunuh oleh tanganku, namun biarlah aku dapat menunjukkan kuburnya seandainya pada suatu saat guru datang bertanya kepadaku, di mana Umbaran? Sebab saat nanti guru pasti sudah mendengar berita tentang kematian Pasingsingan, dan guru pasti akan mencari aku untuk menanyakannya, sebab Pasingsingan itu terbunuh oleh Pasingsingan pula. Kalau demikian, jawab Maiso Jenar, terserahlah kepada paman. Terima kasih anak Mas, jawab Radite. Mudah-mudahan dengan lenyapnya Umbaran, noda-noda yang melekat pada perguruan Pasingsingan akan tidak bertambah lagi. Paman, jawab Maiso Jenar, setiap orang akan mengetahui bahwa bukan Pasingsingan sepuhlah yang bersalah, juga bukan Pasingsingan yang lain yang bersalah, tetapi Umbaran, manusia yang bernama Umbaran itulah yang berdosa, dan ia telah menerima hukumannya. Kembali mereka berdiam diri. Saat kemudian kembali Maiso Jenar minta agar Aryo Saloko menyediakan beberapa orang dan engkrak yang akan mengantar Radite dan Anggoro kembali ke Pudak Pungkuran dengan membawa mayat Umbaran. Ketika matahari manjat kaki langit sepenggalah, maka Radite dan Anggoro segera minta diri. Katanya, anak Mas, barangkali masih ada pekerjaan lain yang harus anak Mas kerjakan. Pekerjaan yang lebih penting daripada menemui aku di sini. Karena itu aku minta diri kembali ke Pudak Pungkuran dengan mayat Umbaran. Radite dan Anggoro tak dapat dicegah lagi. Karena itu segera mereka pun berangkat beserta beberapa orang yang menyertainya mengusung Umbaran. Lain kali aku datang lagi, kata Radite, dalam kesempatan yang lebih baik. Syukurlah kalau aku nanti berkesempatan bertemu dengan eyangnya Aryo Saloko, Ki Ageng Suro Dipoyono. Tapi orang tua itu pasti tak akan mengenal aku, sebab yang dikenalnya adalah topeng kasar yang jelek itu. Baiklah yang, sahut Aryo Saloko, aku akan sampaikan kepada eyang Suro Dipoyono bahwa seseorang yang tak dikenal akan menemuinya. Kemudian berjalanlah iring-iringan itu meninggalkan Banyu Biru, berjalan menyusur jalan-jalan kota ke arah timur. Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Aryo Saloko, dan orang-orang lain mengantar mereka sampai beberapa langkah keluar alun-alun Banyu Biru. Ketika iring-iringan itu telah hilang di kelokan jalan, Maka mereka kembali ke pendopo, duduk melingkar di atas tikar kandang.
Mantingan menceritakan apa yang dilihatnya sejak awal sampai akhir. Sejak ia melihat daun yang bergoyang-goyang, muncullah Wadas Gunung, Rawa Ijo dan Joko Soko, kemudian Pasingsingan dan Suro Sarunggi. Disusul dengan hadirnya pula orang yang menyerupai Pasingsingan. Maesa Jenar, Kebo Kanigoro dan Arya Saloka mendengarkan cerita itu dengan hati yang berdebar-debar. Akhirnya mereka mengucapkan syukur bahwa Tuhan telah berkenan menyelamatkan orang-orang yang berada di pendopo itu. Sehari itu mereka beristirahat di Banyu Biru. Mereka tidak perlu mencemaskan nasib Pangeran Tunan. Di sana masih ada Ki Ageng Surodipoyono, Ki Ageng Pandanalas, Titis Anganten, dan laskar yang masih cukup kuat. Nanti apabila matahari telah condong dan panas sudah tidak terasa membakar tubuh mereka di perjalanan, mereka baru akan berangkat ke Pangeran Tunan. Sehari itu baik Arya Saloka, Roro Wilis maupun Endang Widuri seakan-akan masih dibayangi oleh bahaya-bahaya yang selalu mengancam mereka. Sebaliknya Kebo Kanigoro dan Maesa Jenar pun merasa bahwa mereka tidak sampai hati untuk melepaskan mereka yang masih dibayangi oleh kecemasan itu, duduk sendiri dengan gelisah. Widuri seperti anak-anak yang takut ditinggal pergi oleh ayahnya, selalu mengikutinya kemana ayahnya pergi. Kebo Kanigoro menjadi geli karenanya, meskipun ia dapat merasakan betapa pengaruh keadaan semalam telah sedemikian dalam membekas di dalam dada anaknya itu. Karena itu sambil tertawa ia berkata, "Widuri, mengapa kau membayangi aku terus-menerus? Apakah aku menjanjikan sesuatu padamu?" "Ah," Widuri mengeluh. Ia sadar bahwa ia masih terpengaruh oleh kecemasan yang mencekam seluruh jiwanya semalam. "Apakah kau kira aku menyembunyikan kain sutera berwarna hijau seperti yang kau impi-impikan itu?" tanya ayahnya pula. "Ah," kembali Widuri berdesis. Tapi sebagai anak yang manja justru ia berkata, Tentu ayah menyembunyikan kain sutera berwarna hijau. Bukankah ayah sanggup membelikan buat aku? Janji ayah telah lebih setahun yang lalu." Kebo Kanigoro tertawa. Mereka hanya bergurau sebab Widuri pun sadar bahwa ayahnya tidak akan mampu membeli kain sutera berwarna hijau yang mahal. Namun di ruang itu Arya Saloka mendengar kelakar itu tiba-tiba saja merayap di dalam hatinya suatu janji. Apabila nanti ia dapat menggarap sawah dan tegalannya di Banyu Biru seperti masa-masa lampau, maka hasilnya pasti cukup untuk membeli kain sutera berwarna hijau. Meskipun ia tidak tahu apakah Widuri akan menerimanya seandainya ia nanti memberikannya. Gila, hatinya membantah sendiri. Mengapa aku ribut-ribut tentang kain sutera berwarna hijau? Bukankah sekarang kita sedang menghadapi saat-saat terakhir yang menentukan? Apa salahnya? Jauh di dalam hatinya terdengar suara lain. Arya menggeleng-gelengkan kepalanya, mengusir perasaan yang berdebat di dalam hatinya. Kemudian untuk melenyapkan perasaan itu ia berkata kepada gurunya yang duduk di hadapannya, "Paman, siapakah sebenarnya dua orang yang berpakaian mirip dengan Pasingsingan itu? Agaknya Paman telah mengenal mereka dengan baik." Maesa Jenar mengangguk-angguk. "Ya, aku telah mengenal mereka," jawab Maesa Jenar. "Mereka adalah saudara-saudara seperguruan Pasingsingan Guru Rawa Ijo yang sebenarnya bernama Umbaran." Seterusnya Maesa Jenar menceritakan beberapa hal mengenai Radite dan Anggoro. Widuri yang mendengar segera berlari-lari ikut serta mendengarkan cerita itu. Di samping Mantingan, Wirosobo, Warawerta, dan Sendang Parapat, Kanigoro pun kemudian duduk bersama mereka. "Mereka adalah orang-orang yang luar biasa," desis Arya Saloka. "Mereka berhasil mengalahkan dan bahkan membunuh Suro Sarunggi dan Pasingsingan. Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang selama ini tekun mendalami ilmunya.
Namun mereka menyembunyikan diri mereka di antara para petani miskin di pudak pungkuran. Ketika mereka merasa bahwa telah berbuat suatu kesalahan, Arya Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi dalam hatinya ia sedang sibuk menjajaki kedua orang yang bernama Radite dan Anggoro itu dengan gurunya. Gurunya pun dahulu tak dapat dikalahkan oleh Pasingsingan di Gedong Songo. Dan kemudian ternyata gurunya berhasil membunuh Simorodro, juga Kebukanigoro berhasil membunuh Nogoposo. Dengan demikian Arya Saloka mendapat kesimpulan bahwa setidak-tidaknya gurunya memiliki ilmu setingkat dengan Radite dan Anggoro. Memang sebenarnya lah demikian. Namun Arya belum mendengar bahwa Kebukanigoro dan Maesa Jenar benar-benar pernah mencoba menjajaki ilmu kedua orang itu. Maesa Jenar dan Kebukanigoro pernah bertempur melawan Radite dan Anggoro pada saat mereka mencoba untuk menemukan jawaban tentang Pasingsingan sepuh di pudak pungkuran. Pada saat itu ternyata bahwa mereka terpaksa memuji ketangguhan masing-masing. Demikianlah mereka sehari-hari itu beristirahat di Banyu Biru. Ketika matahari sudah semakin rendah, maka Maesa Jenar, Kebukanigoro dan Arya Saloka pun mempersiapkan diri untuk kembali ke Pangrantunan. Namun mereka kini sudah tidak gelisah lagi, sebab mereka sudah yakin bahwa golongan hitam akan dapat mereka hancurkan. Tetapi kali ini Widuri tidak mau ditinggalkan oleh ayahnya. Bukan karena ia takut, tetapi anak itu benar-benar ingin melihat apa yang terjadi di Pangrantunan. Kali ini Kebukanigoro tak dapat menolaknya. Widuri terpaksa ikut serta dalam rombongan itu. Karena kemudian Roro Wilis tak mempunyai kawan lagi apabila ia tinggal di Banyu Biru. Ia pun memutuskan untuk ikut serta di dalam rombongan. Apalagi ketika ia tahu bahwa Ki Ageng Pandan Alas berada di Pangrantunan. Dengan demikian ia akan dapat melepaskan rindunya kepada satu-satunya keluarga yang masih ada. Hanya Mantingan, Wirosobo, dan Wonomerto beserta Sendang Parapat yang terpaksa tinggal di Banyu Biru. Mereka mendapat pesan apabila ada kekalutan supaya langsung memberitahukan ke Pangrantunan atau Pamingit. Maesa Jenar menduga bahwa Joko Soko tak akan datang kembali ke Banyu Biru, sebab ia sudah tak memiliki kekuatan lagi. Gurunya sudah meninggal dan laskarnya pun tak akan mencukupi. Sedang Bugel Kaliki adalah seorang yang berdiri sendiri, seorang diri tanpa laskar dan tanpa pengikut. Menurut perhitungan Maesa Jenar, orang itu pun tak akan datang. Agaknya orang bongkok dari lembah Gunung Cerme itu telah kehilangan nafsunya untuk mencari Nogososro dan Sabu Inten. Atau barangkali justru mempunyai perhitungan lain. Dibiarkannya kawan-kawannya atau lawan-lawannya binasa, kemudian ia akan dengan leluasa berbuat sendiri menemukan Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Sementara itu golongan hitam telah kehilangan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau Bugel Kaliki itu datang kemari, kata Maesa Jenar kemudian, jangan layani, biarlah ia berbuat sesuatu. Ia hanya memerlukan Nogososro dan Sabu Inten. Dulu ia pun pernah mengaduk-aduk rumah ini, namun ia tidak menemukan apa-apa. Mantingan mendengarkan pesan Maesa Jenar dengan baik, demikian juga Wirosobo, Wonomerto, dan Sendang Parapat. Namun dengan demikian terbayang juga di dalam hati mereka bahwa cahaya yang cerah telah mulai memancar di atas tanah perdikan Banyu Biru. Awan yang kelam perlahan-lahan hanyut dibawa oleh angin yang berembus tak henti-hentinya. Mantingan jadi teringat pada cerita-cerita pewayangan yang sering dibawakannya apabila ia sedang duduk bersila di belakang layar putih. Bahwa betapapun kejahatan itu berkuasa, namun akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Sebab kebenaran adalah pancaran dari kehendak yang maha kuasa. Ketika semua sudah siap, maka segera mereka naik ke punggung kuda.
Lilis pun kini telah biasa naik kuda sedang widuri karena kenakalannya. Ia tidak kalah tangkasnya dengan setiap laki-laki. Ia berani berbuat hal-hal yang aneh-aneh di atas punggung kuda. Bahkan kadang-kadang sampai gerak-gerak yang berbahaya. Tetapi ia tertawa saja apabila ayahnya memperingatkannya. Demikianlah maka setelah sekali lagi mereka mohon diri kepada tetua tanah perdikan Banyu Biru, Ki Woromerto, beserta Mantingan, Wirosobo dan Sendang Warapat, bergeraklah kuda-kuda itu meninggalkan halaman. Tetapi ketika Aryo Saloka hampir sampai di muka Regol, tiba-tiba ia menarik kekang kudanya sehingga kuda itu pun berhenti. "Ada apa, Aryo?" tanya gurunya dan semua mata pun memandang ke arahnya. "Pisau," jawab Aryo sambil menunjuk ke pohon sawo yang tumbuh di samping Regol. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro menarik napas, dua bilah pisau menancap di pohon itu. Kedua-duanya berwarna kuning kemilau. "Kiai Suluh," desis Maiso Jenar. "Ambillah, Aryo." Aryo segera meloncat turun dan dari kudanya dengan cekatan. Ia manjat pohon sawo itu beberapa depo, kemudian diambilnya kedua-duanya. Kedua pisau itu benar-benar mirip satu sama lainnya, sehingga Aryo tak mampu membedakannya. "Adakah Kiai Suluh itu lebih dari satu?" tanya Aryo. Maiso Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Entahlah," jawabnya. "Cobalah, Aryo," pinta Kebu Kanigoro. Aryo segera menyerahkan kedua pisau belati itu. Mantingan pun kemudian berdiri pula di samping Kebu Kanigoro. Sebagai seorang dalang banyaklah diketahuinya mengenai batu-batu dan biji-biji besi. Ia senang mempelajarinya, juga perasaannya yang lembut. Dengan mudahnya dapat menangkap setiap getaran yang memancar dari besi-besi aji. Kanigoro pun agaknya memiliki pengetahuan yang serupa, sehingga akhirnya ia berkata, "Inilah yang asli." Mantingan mengangguk. "Kakang benar, aku juga menyangka demikian. Sedang yang lain adalah turunannya. Meskipun turunan itu pun memiliki kekuatan-kekuatan yang mirip dengan aslinya. Kiai Suluh adalah pusaka yang mempunyai daya kekuatan yang luar biasa," Kanigoro meneruskan. "Pengaruhnya atas ketabahan hati serta keberanian dapat diandalkan. Sayang, pengaruh itu pada umbaran mendapat arah yang salah. Aku kagum akan ketabahan hati serta keberanian umbaran. Namun aku menyesalkan atas tujuan yang akan dicapainya." Tak seorang pun yang menyaut, semua membenarkan kata-kata itu. Umbaran telah menyalahgunakan kekuatan yang tersimpan di dalam pusaka pasing-singan itu. "Maiso Jenar," kata Kebu Kanigoro, "siapakah yang berhak menerima pisau-pisau ini?" "Paman Radite dan Anggoro," jawab Maiso Jenar. "Mereka tak memerlukan lagi," sahut Kanigoro. "Ternyata mereka membiarkan kedua pusaka ini berada di halaman Banyu Biru. Bukankah maksudnya untuk menyerahkan pusaka-pusaka ini kepada penguasa Banyu Biru?" "Mudah-mudahan," jawab Maiso Jenar. "Tidak-tidaknya pusaka-pusaka itu dapat dipinjam. Apabila nanti diperlukan, biarlah keduanya dikembalikan." "Baiklah," kata Kebu Kanigoro. "Agaknya Aryo Saloka yang wajib menyimpannya." Maiso Jenar menatap wajah Aryo Saloka yang berdiri dua langkah di muka Kebu Kanigoro. Wajah yang merah kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah sawah dan tegalan, di hutan dan di lautan. Namun dari wajah yang kasar itu mancar ketulusan serta kejujuran dan penderitaan yang murni. Anak yang hidup di tengah-tengah badai kesulitan dan penderitaan itu benar-benar memiliki kesederhanaan berpikir. Meskipun otaknya cukup cerdas. Mendengar perkataan Kebu Kanigoro itu, Maiso Jenar ikut bergembira. Segembira Aryo Saloka sendiri. Pusaka semacam itu adalah pusaka yang sulit dicari. Kini Aryo akan menerimanya, meskipun belum pasti bahwa pusaka itu akan dimiliki untuk seterusnya. "Aryo,"
terdengar, Kebu Kanigoro meneruskan, simpanlah pusaka ini, mudah-mudahan akan bermanfaat bagimu. Ketabahan serta keberanian akan memancar ke dalam hatimu. Namun apa yang telah terjadi dapatlah menjadi peringatan bagimu. Umbaran telah berusaha untuk mempergunakan pusaka itu dalam perjalanannya yang sesat. Dada Aryo menjadi berdebar-debar. Ia maju selangkah dan dengan tangan yang gemetar diterimanya Kyai Suluh dari tangan Kebu Kanigoro yang berkata pula, kau telah memiliki salah satu dari kebesaran-kebesaran yang pernah dimiliki oleh Pasing Singa. Aku akan selalu mengingatnya, Paman, jawab Aryo Saloka. Apa yang telah terjadi dengan Umbaran? Tiba-tiba terdengar Widuri menyela. Ayah, aku juga punya cincin yang bermata merah menyala. Kebu Kanigoro menoleh kepada putrinya. Apakah itu? Widuri menunjukkan jarinya yang dilingkari oleh sebuah cincin yang bermata merah menyala. Kelabang Sayuto, desis Maisojena. Ya, jawab Widuri. Loweju menamakannya demikian. Dari manakah kau mendapat cincin itu? Tanya ayahnya. Loweju, sahut Widuri. Kemudian ia pun menceritakan tentang Loweju, tentang anak perempuannya yang mati dan tentang para sangkanya yang salah terhadap istrinya. Kebu Kanigoro, Maisojena dan Aryo Saloka pun mendengarkan cerita itu dengan seksama. Agaknya Loweju telah menjadi korban keadaan seperti Umbaran, menjadi korban keadaan di sekitarnya, keluarganya, ruang pergaulan dan sahabat-sahabatnya. Bahkan mungkin selain mereka masih ada lagi berpuluh-puluh malah beratus-ratus orang yang menjadi korban seperti itu. Mungkin dalam pergaulan dengan sahabat-sahabatnya, mungkin dalam keadaan yang tak serasi di dalam rumah tangga dan orang tuanya, atau mungkin keadaan yang sumbang di perguruannya. Sehingga untuk menjadi manusia yang baik diperlukan penilikan atas 3 daerah hidup manusia sejak masa kanak-kanaknya, yaitu keluarga, lingkungan pergaulan, dan tempat mereka menempa diri, yaitu perguruan-perguruan. Namun tiba-tiba di antara mereka terdengar suara mantingan bergumam. Takdir telah menentukan atas kedua pusaka itu. Semua orang menoleh padanya. Di antara mereka ada yang bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi mantingan tidak meneruskan kata-katanya. Hanya Kebu Kanigoro, Maisojena dan Wonomertolah yang menangkap maksud kata-kata itu. Kata-kata yang telanjur melontar demikian saja dari mulut mantingan, sehingga dengan demikian mantingan sendiri agak menyesal karenanya. Namun ketika dilihatnya Kebu Kanigoro dan Maisojena tersenyum, mantingan ikut tersenyum pula. Malahan Kyai Wonomerto berkata perlahan-lahan, kami orang-orang tua hanya berdoa, semoga anak-anak muda mendapat jalan yang terang. Yang lain tak dapat mengerti apa yang mereka maksudkan. Aryo Saloka, Widuri, bahkan Roro Wilis menyangka bahwa Wonomerto sedang berdoa untuk kemenangan mereka melawan orang-orang dari golongan hitam. Namun sebagai seorang ayah, Kebu Kanigoro berpikir, apakah kedua pusaka yang masing-masing berada di tangan Aryo dan Endang Widuri itu akan menjadi perlambang dan menentukan jalan hidup mereka? Tapi ia tidak berkata apa-apa. Maisojena tidak berkata apa-apa juga. Malahan kemudian kembali mereka teringat kepada perjalanan yang akan mereka tempuh. Sehingga dengan demikian kembali Maisojena mohon diri untuk meneruskan perjalanan itu. Maka mereka pun segera berkemas. Kyai Suluh kini berada di pinggang Aryo Saloka. Sedang tangannya masih menggenggam tombak banyu biru. Sedang pusaka keturunan Kyai Suluh masih dibawa oleh Kebu Kanigoro. Meskipun dia sendiri tidak memerlukannya, namun belum ada orang yang akan diserainya untuk menyimpan pusaka itu. Di sepanjang perjalanan, Kebu Kanigoro berusaha untuk dapat menasihati putrinya mengenai kelabang Sayuto itu.
Seperti juga Kiai Suluh Kelabang Sayuto adalah batu akik yang mempunyai pengaruh yang jelas kepada pemiliknya. Akik itu akan dapat mempengaruhi keuletan dan keterampilan berpikir. Demikianlah rombongan itu berjalan dengan kecepatan sedang. Paling depan nampak Aryo Saloka di atas kuda hitam, kemudian Roro Wilis dan Endang Widuri yang menjajarinya. Di belakang mereka berkuda berdua Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro. Mereka kini merasa bahwa sebagian dari pekerjaan mereka yang terberat sudah selesai. Golongan hitam telah 8 dari 10 bagian hancur. Lebih dari itu bagi Maesa Jenar yang paling membesarkan hatinya adalah sikap Lembu Suro. Agaknya Ki Ageng Lembu Suro telah menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Agaknya orang itu telah menemukan jalannya untuk kembali kepada Tuhan dan kembali kepada kesadaran diri atas segala ketamaan dan keserakahannya. Matahari semakin lama menjadi semakin rendah, seakan-akan kini bola langit itu bertengger di atas pegunungan di sebelah barat. Sinarnya yang kemerah-merahan memancar ke segenap arah, ke wajah langit dan ke wajah bumi. Daun-daun yang hijau menjadi semburat merah, namun cahaya merah itu pun semakin lama semakin pudar. Akhirnya tinggal menyangkut di ujung-ujung daun hijau di lereng-lereng bukit untuk seterusnya tenggelam di balik pegunungan. Di langit kini bermunculan bintang-bintang satu demi satu, namun akhirnya jumlahnya tak terhitung lagi. Bintang-bintang berpencaran dari ujung langit ke ujung yang lain. Awan yang kelabu selai-selai mengalir ke utara, yang kemudian seakan-akan berkumpul menjadi satu. Awan-awan yang basah itu kemudian menjadi semakin tebal dan menjadilah lapisan mendung di langit yang luas. Rombongan kecil itu mempercepat perjalanan mereka. Mereka takut kehujanan semalam. Hampir seperempat malam mereka membiarkan diri mereka terbenam dalam hujan yang lebat. Kini mereka tidak ingin kedinginan lagi. Lebih baik berbaring di samping perapian sambil merebus ketela pohon daripada harus menempuh perjalanan di hujan yang dingin. Beberapa saat kemudian nampaklah di kejauhan api yang menyala. Agaknya itu adalah perapian dari anak-anak Pamingit atau Banyu Biru di Pangerantunan. Karena itu kuda-kuda mereka berlari semakin cepat. Perapian itu nampaknya hanya 1-2 saja. Tidak seperti kemarin berpuluh-puluh di sekitar desa Pangerantunan. Ketika kuda Aryo masuki daerah itu, ia benar-benar terkejut. Yang dilihatnya hanyalah beberapa kelompok orang-orang yang sedang menghangatkan diri. Kemanakah Laskar Pamingit dan Banyu Biru yang banyak itu? Aryo menarik kekang kudanya. Ia berhenti agak jauh dari desa. Wilis dan Widuri pun berhenti pula, tetapi Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro mendahuluinya sampai ke tempat Aryo Saloka berhenti. "Mengapa sesepi ini, Paman?" bisik Aryo. Kebu Kanigoro dan Maesa Jenar mengamati keadaan dengan seksama. Kata Maesa Jenar, "Apakah orang-orang itu orang Pamingit atau Banyu Biru?" "Entahlah," jawab Aryo. Kembali mereka berdiam diri. Dengan tajamnya Maesa Jenar dan Kebu Kanigoro mencoba untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Juga orang-orang yang kemudian berdiri di samping perapian itu, apakah mereka kawan atau lawan? Sedang orang-orang yang berada di perapian itu pun bersiaga ketika mereka mengetahui ada rombongan orang-orang berkuda datang ke dekat mereka. Maesa Jenar mendorong kudanya beberapa langkah maju, dan orang-orang di tepi perapian itu pun menyongsongnya dengan tombak yang tunduk. "Siapakah kalian?" tanya salah seorang dari mereka. Maesa Jenar tidak segera menjawab. Ia membiarkan orang-orang itu menjadi semakin dekat. "Siapakah kalian?" terdengar kembali pertanyaan salah seorang dari mereka. Kini Maesa Jenar tidak ragu-ragu lagi menilik bayangan pakaian yang melekat di tubuh mereka.
Pastilah mereka bukan dari golongan hitam, karena itu ia menyaut, "Maiso Jenar bersama Aryo Saloka dan rombongan." "Oh," saut orang itu, dan tombak mereka menjadi semakin tunduk. "Laskar manakah engkau?" tanya Maiso Jenar kemudian. "Pamingit," jawab orang itu. "Kami mendapat tugas untuk menanti kedatangan Tuan." Maiso Jenar menjadi berlega hati dengan isyarat tangan yang memanggil Aryo, Wilis, dan Widuri. Segera mereka pun mendekat. "Mengapa sepi?" tanya Aryo Saloka. "Silahkanlah Tuan singgah sebentar. Kami mendapat tugas untuk menanti tuan-tuan dan membawa tuan-tuan ke induk pasukan," jawab orang itu. Namun nampaknya orang itu demikian tenang sehingga Aryo Saloka, Maiso Jenar, dan Kebu Kanigoro mendapat kesan yang baik. Maiso Jenar beserta rombongannya kemudian mengikuti orang yang mempersilahkan itu. Mereka dibawa ke pondok yang semula dipergunakan untuk Ki Ageng Surodipoyono selagi memegang pimpinan pertempuran. Ketika mereka masuk di halaman, muncullah seseorang di muka pintu pondok itu. Dengan bergegas dan hormat ia berkata, "Silahkan tuan-tuan." Aryo Saloka dan rombongan telah mengenal orang itu, Wulungan. Karena itu Aryo Saloka menjadi semakin tenang dan tidak berprasangka. Maka segera mereka meloncat turun dari kuda-kuda mereka dan langsung masuk ke dalam pondok itu. Duduk di atas bali-bali yang besar, hampir memenuhi ruangan. "Sehari penuh kami menunggu tuan-tuan," kata Wulungan. "Kami mengira bahwa tuan akan datang pagi tadi. Karena itu ketika tuan-tuan tidak segera datang, kami menjadi cemas. Ki Ageng Surodipoyono berpesan, apabila malam nanti tuan-tuan tidak datang, kami harus menyusul bersama-sama dengan Ki Ageng Surodipoyono sendiri." "Atas pengestumu kami selamat, Wulungan," saut Maiso Jenar. Kemudian ia bertanya, "Kami terkejut ketika kami melihat daerah ini sedemikian sepi." "Semuanya sudah selesai," jawab Wulungan. "Selesai?" ulang Aryo Saloka. "Ya, pekerjaan kami sudah selesai. Orang-orang dari golongan hitam telah meninggalkan seluruh daerah Pamingit. Mereka menghindarkan diri dari pertempuran kemarin. Ketika kami maju ke garis perang, pertahanan mereka telah kosong. Seorang pengawas melihat sekelompok demi sekelompok mereka meninggalkan daerah ini. Namun pengawas itu belum yakin bahwa mereka seluruhnya telah pergi," jawab Wulungan. Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, dan Aryo Saloka menarik napas. Namun Widuri nampak mengernyitkan alisnya, katanya, "Jadi aku sudah terlambat." "Apa yang terlambat?" tanya ayahnya. "Aku tidak dapat melihat pertempuran itu," saut Widuri. "Beruntunglah kau," kata ayahnya pula. "Salah ayah. Mengapa aku tidak boleh berangkat dahulu bersama-sama dengan Laskar Banyu Biru beberapa hari yang lalu?" jawab Widuri. "Beruntunglah kau," ulangnya ayahnya. "Kau akan ngeri melihat pertempuran itu. Kau akan melihat darah mengalir, melihat orang mengerang kesakitan karena terluka." "Beruntunglah aku, karena aku hampir mati di telan pasir singa," Widuri meneruskan. Kebu Kanigoro tersenyum, Maiso Jenar pun tersenyum. "Tetapi bukankah kau masih utuh?" sambung ayahnya. Widuri tidak berkata-kata lagi. Yang lain pun untuk saat berdiam diri sehingga ruangan itu menjadi sepi. "Nah tuan-tuan," Wulungan memecah kesepian, "beristirahatlah, besok pagi-pagi tuan kami antar ke Pamingit. Ki Ageng Surodipoyono, Ki Ageng Lembu Soro, dan tamu-tamu mereka menunggu tuan-tuan." "Siapakah tamu-tamu itu?" tanya Aryo. "Bukan tamu baru, Ki Ageng Pandanalas, Titis Anganten," jawab Wulungan. Kemudian Wulungan meninggalkan mereka untuk beristirahat. Awan yang basah di langit telah bersih disapu oleh angin, tetapi udara terasa betapa panasnya. Aryo Saloka yang tidak begitu tahan akan udara yang panas itu bangkit berdiri. Maksudnya hanya untuk menunjukkan diri di luar pintu. Namun kemudian ia tertarik untuk berjalan-jalan di halaman. Di kejauhan api masih nampak menyala-nyala.
Agaknya Laskar Pamengit itu masih merasa perlu untuk menghangatkan tubuh. Memang di udara yang terbuka, udara terasa lebih sejuk dan dingin daripada di dalam rumah. Selain itu, agaknya mereka sedang merebus jagung. Aryo berjalan saja tanpa tujuan. Ketika ia sampai di jalur-jalur jalan desa, ia pun mengikutinya. Kedua senjatanya ditinggalkan di pondoknya sebab ia mengira bahwa keadaan di Pangrantunan itu telah benar-benar aman. Dengan demikian ia berjalan saja seenaknya tanpa kecurigaan apa-apa. Namun yang tak diketahuinya, beberapa pasang mata sedang mengikutinya. Kemana ia berjalan, berpasang-pasang mata itu pun lalu menyertainya. Mereka berlindung di balik pepohonan dan bayang-bayang gerumbul-gerumbul kecil di kanan kiri jalan desa itu. Menilik gerak-gerik mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat diabaikan. Ternyata telah sekian lama mereka mengikuti langkah Aryo Saloko. Aryo masih belum menyadarinya, sehingga dengan demikian orang-orang itu pun semakin lama menjadi semakin berani. Mereka kini lebih merapat lagi di belakang Aryo Saloko yang sedang kehilangan kewaspadaan. Tetapi panca indera Aryo Saloko ternyata telah benar-benar terlatih. Meskipun ia tidak berprasangka apa-apa, namun didengarnya gemerisik daun-daun kering di kiri kanan jalan sempit itu, dan gemerisik itu selalu mengikutinya kemana ia pergi. Aryo Saloko tidak segera menoleh atau mengamati suara itu. Ia masih akan meyakinkan tanpa diketahui orang lain, bahkan seandainya ada orang yang mengikuti. Orang itu pun tidak akan mengetahuinya bahwa Aryo Saloko telah menyadari kehadiran mereka. Kalau Aryo Saloko mempercepat langkahnya, gemerisik itu pun menjadi semakin cepat. Dan apabila Aryo memperlambatnya dengan pura-pura memperhatikan sesuatu pada tubuhnya, gemerisik itu pun lambat pula. Akhirnya Aryo berhenti, perlahan ia memutar tubuhnya yang berjalan kembali lewat jalan itu pula. Suara gemerisik itu pun berhenti dan berputar pula mengikutinya.